Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali diberi kesempatan untuk bertemu di mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Jadi ini merupakan pertemuan kita yang ke-8 kalau tidak salah ya. Baik, adapun tema kita pada pertemuan kali ini masih sama dengan dua pertemuan sebelumnya, jadi mungkin bisa dibilang adalah bagian yang ketiganya ya. Ini konsep dasar penerapan SIG pada sistem informasi perencanaan. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas, telah jelaskan mengenai pengertian atau definisi umum dari SIG atau GIS. Nah, SIG ini merupakan sebuah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, kemudian ada data geografis, dan tentunya ada sumber daya manusia yang saling bekerja sama secara efektif. Nah, dari pengertian umum tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam SIG ini terjadi kerjasama antara perangkat lunak, perangkat keras, kemudian data grafis, dan tentunya ada sumber daya manusia. Yang tentunya dalam proses kerjasama ini ada beberapa tahapan-tahapan untuk mencapai atau output dari SIG tersebut. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan beberapa tahapan-tahapan dari SIG. Nah, adapun tahapan SIG itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu tahapan input data, tahapan pengolahan data, kemudian ada tahapan analisis data, dan terakhir yaitu tahapan output. Nah, yang pertama kita akan masuk pada tahapan input data. Jadi seperti namanya input data ini dalam suatu sistem informasi geografis atau SIG, tahapan input data ini merupakan salah satu tahapan yang kritis ya. Jadi di mana pada tahapan ini akan menghabiskan sekitar 60% waktu dan biaya. Jadi pada tahapan input data ini meliputi mulai dari proses perencanaan, kemudian penentuan tujuan, kemudian pengumpulan data, serta masukannya ke dalam komputer. Nah, jadi dalam tahapan input ini bisa dibilang mungkin misalnya kita akan membuat sebuah pemetaan kawasan rawan bencana. Jadi ini adalah sebuah tujuan kita. Tujuan kita adalah memetakan sebuah kawasan rawan bencana. Nah, adapun data-data yang kita butuhkan yang tentu saja mungkin kita butuhkan, misalnya kita butuhkan peta jenis tanah, kemudian peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan, kemudian peta curah hujan, dan peta-peta lainnya. Jadi dalam tahapan input data ini kita akan diharuskan untuk mengumpulkan data yang seperti yang tertera pada slide. Jadi ini beberapa data-data yang akan kita butuhkan. Entah kita akan mengambil datanya di instansi atau mungkin di beberapa dinas-dinas terkait, atau mungkin bahkan kita melakukan survei langsung di lapangan. Tentunya itu semua adalah proses dari input data itu sendiri. Selanjutnya yaitu tahapan kedua, yaitu tahapan pengolahan data. Jadi pada tahapan pengolahan data ini meliputi kegiatan klasifikasi data, stratifikasi data, compilation data, serta geoprocessing. Di mana geoprocessing ini meliputi clip, marge, dissolve, kemudian ada beberapa pengolahan data spasial lainnya. Ini lebih ke pengaplikasian seperti ArcGIS dan QGIS. Jadi pada proses ini akan menghabiskan waktu dan biaya yang mencapai 20% dari total kegiatan SIG. Jadi pada tahapan geoprocessing ini ada buffer, clip, intersect, union, marge, dissolve. Jadi ke beberapa fitur ini bisa digunakan dalam mengolah data spasial. Misalnya ketika teman-teman sudah melakukan digitasi peta,
Jadi misalnya dalam satu poligon, poligon itu bisa kita lakukan apakah di clip atau intersect. Jadi kalau di intersect kalau tidak salah itu dipotong ya, kalau misalnya ada satu poligon yang kita cut, itu akan menjadi 2 poligon seperti itu. Nanti kita akan tekniknya kita nanti akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Next. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan analisis data. Nah, pada tahapan ini dilakukan berbagai macam analisa keuangan seperti buffering, overlay, dan lain-lain. Jadi ada tools, mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan tools ketika di mata kuliahnya yang lalu. Saya kan ada mata kuliah studio perencanaan wilayah, itu kan beberapa analisis yang kita gunakan itu kan semuanya rata-rata itu berbasis GIS atau mungkin menggunakan aplikasi ArcGIS ataupun QGIS yang digunakan teman-teman. Itu kan ada dalam aplikasi itu kan ada tools-tools yang bisa kita pilih, misalnya analisis overlay, misalnya di overlay mungkin misalnya teman-teman ingin membuat peta kesesuaian lahan itu kan kita menggunakan metode overlay. Mengoverlay artinya menimpa, misalnya ada 2 peta atau mungkin 3 peta yang kita satukan. Jadi datanya itu bersatu dalam satu buah peta, tetapi datanya diambil dari 3 sumber peta tersebut. Nah, pada tahapan ini akan menghabiskan waktu dan biaya mencapai kurang lebih 10%. Nah, jadi ini tahapan overlay. Jadi mungkin beberapa teman-teman yang sudah pernah menggunakan aplikasi ArcGIS maupun QGIS atau mungkin apapun yang berbasis GIS, mungkin sudah pernah melakukan overlay. Jadi overlay ini bisa kita lakukan secara manual sebenarnya, tapi kita lebih ke digital saja ya. Jadi overlay ini menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lainnya serta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Jadi misalnya ada 2 peta, hanya peta curah hujan dan peta jenis tanah. Jadi masing-masing kedua peta ini memiliki atribut dalam hal ini adalah data-data yang tersimpan dalam mungkin bahasa gampangnya dalam poligon, misalnya poligon untuk jenis tanah. Jadi dalam jenis tanah ini ada beberapa jenis tanah, data jenis tanah di dalamnya yang akan kita satukan dengan peta curah hujan yang tadi. Jadi 2 peta akan bergabung menjadi satu, tapi datanya ada data curah hujan dan jenis tanah seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah sering menggunakan ini akan paham, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan jelaskan langsung dengan mungkin menggunakan aplikasinya. Sebentar. Selanjutnya, oke ini. Jadi ini adalah salah satu layout atau screenshot dari proses overlay peta menggunakan aplikasi ArcGIS. Jadi di di gambar yang keempat itu adalah hasil dari overlay. Ini kan peta kerawanan bencana. Jadi ada beberapa peta yang kita timpa menjadi satu seperti itu. Itu akan tergabung atribut-atribut di dalamnya. Atribut yang dimaksud itu adalah saya menggunakan pen. Oke, atribut yang dimaksud adalah data-data yang tersimpan mungkin dalam tabel ini. Jadi dalam poligon-poligon inilah data-data yang ada dalam poligon ini. Ini atribut datanya. Jadi misalnya ada 4 peta jadi di layar ini ada 4 peta yang akan saling kita overlaykan, kita timpa, dan tentunya dalam keempat peta ini memiliki beberapa atribut-atribut data yang akan bergabung menjadi satu ketika kita menggunakan analisis overlay. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu tahapan output. Jadi tahapan output ini merupakan fase terakhir, namanya juga output, artinya itu adalah akhiran atau mungkin keluaran ya, di mana ini akan berkaitan dengan penyajian hasil analisa yang telah dilakukan, apakah itu disajikan dalam bentuk peta hard copy
tabulasi data, di sistem informasi maupun dalam bentuk situs website. Jadi website dalam hal ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar namanya WebGIS atau mungkin apapun yang berbasis web, ya mungkin kita akan perlihatkan contohnya. Nah, jadi ini adalah salah satu output dari peta kerawanan bencana yang kita tadi bahas sebelumnya. Jadi outputnya ini dapat berupa peta hard copy ataupun soft copy seperti ini. Jadi ini adalah layout dari peta. Nah, kemudian ini adalah contoh dari WebGIS. Jadi sebenarnya ada beberapa penyedia dari layanan WebGIS ini. Salah satunya ini adalah disediakan oleh ArcGIS Esri ya. Jadi eh, dalam WebGIS ini, bentar. Nah, jadi dalam WebGIS ini sebenarnya hampir sama ketika layout di GIS, cuman ini bisa ditampilkan dalam bentuk web. Jadi ketika kita klik polygon, itu akan muncul pop-up-nya. Jadi beberapa data-data yang tersimpan dalam polygon itu akan muncul ketika diklik. Jadi ini berbentuk web. Jadi misalnya teman-teman telah mengerjakan atau menyusun data di ArcGIS atau QGIS, itu teman-teman nanti bisa outputnya bisa dikeluarkan ke WebGIS seperti ini. Tapi sepertinya sekarang WebGIS untuk ArcGIS ini sepertinya berbayar kalau tidak salah. Karena dulunya itu tahun lalu kalau tidak salah saya pernah memberikan tugas ke mahasiswa yang tahun sebelumnya itu bagaimana menyusun sebuah eh, database yang kemudian akan outputnya dipasang di WebGIS ini. Tapi sepertinya sekarang sudah berbayar. Yang lalu itu karena mungkin diberikan trial oleh ArcGIS pada masa pandemi seperti itu, karena pada masa pandemi makanya diberikan kesempatan ke kita untuk bisa mengupload atau mungkin memberikan informasi di mana titik sebaran-sebaran penderita yang positif ataupun data-data mengenai yang terpapar oleh COVID-19 ini. Jadi ini sebuah peta di mana peta ini menggambarkan sebaran-sebaran di mana ada yang positif, kemudian ODP, PDP dan sebagainya. Ini salah satu contoh dari WebGIS. Kedepannya mungkin saya tidak tahu apakah masih bisa di output sampai ke WebGIS seperti ini. Saya akan coba dulu cari beberapa penyedia layanan yang open source atau secara gratis. Kalau di Esri ini setahu saya sudah tidak bisa, karena yang lalu itu saya sempat buat akun dan sekarang sudah nggak bisa dibuka lagi. Makanya saya mungkin kalau memang kita harus ke WebGIS ini, mungkin nanti saya akan coba cari. Tapi tidak apa-apa, kita fokus saja ke bagaimana cara menyusun atau membuat sebuah database dari sistem perencanaan. Oke, selanjutnya. Kemudian penerapan SIG dalam berbagai bidang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa SIG ini sistem informasi geografis ini digunakan bukan hanya untuk kita sebagai perencanaan wilayah dan kota. Jadi beberapa bidang ilmu lainnya sebenarnya itu juga sebenarnya bisa menggunakan atau telah menggunakan sistem informasi geografis ini. Jadi seperti tadi contohnya di uh, sebaran kasus COVID-19 itu kan penerapan SIG di bidang kesehatan atau mungkin sosial itu kan menunjukkan di mana letak-letak lokasi atau titik-titik keberadaan pasien yang terpapar COVID-19 dan beberapa data-data yang mengenai COVID. Kemudian mungkin di bidang pertanian, ya seperti ini contohnya. Ini adalah peta kesusahan lahan untuk tanaman pangan. Jadi di bidang pertanian SIG juga digunakan dalam
menentukan atau memperlihatkan di mana letak-letak lahan-lahan tanaman pangan, kemudian yang sesuai untuk kecocokan tanaman pangan dan sebagainya. Kemudian untuk militer juga sebenarnya digunakan, apakah digunakan sebagai titik lokasi, misalnya lokasi batas negara Indonesia dengan negara Malaysia, kemudian ataukah mungkin ketika melakukan misalnya ya terjadi perang itu kan ada peta-peta militer yang digunakan oleh tentara kita. Kemudian untuk politik, bahkan untuk politik juga digunakan. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat ketika zamannya kampanye atau pemilu atau pilkada itu kan misalnya calon legislatif membuat peta misalnya eh, sebaran misalnya di kecamatan mana dia memiliki dukungan yang paling besar itu kan mereka petakan seperti itu. Jadi GIS ini digunakan juga untuk kepentingan politik, misalnya sebaran untuk wilayah yang mungkin merupakan wilayah basis dari calon legislatif tersebut atau apapun yang berkaitan dengan hal-hal politik seperti itu. Oke, sekian jadi untuk pertemuan kita yang ke-8 mengenai tahapan-tahapan dari SIG cukup sampai di sini. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan dikirim ke WA Group. Kemudian selanjutnya di pertemuan 9 kita akan mencoba mungkin kuliah kita akan lebih ke tutorial ya. Jadi bagaimana pemanfaatan pengaplikasian GIS. Jadi entah kita akan menggunakan aplikasi ArcGIS ataupun QGIS. Nanti akan saya coba bagaimana mengaplikasikan GIS ini. Jadi mungkin ada teman-teman, saya tahu bahwa beberapa teman-teman sudah ada yang pernah atau sudah tahu menggunakan aplikasi ArcGIS ataupun QGIS dan tidak apa-apa. Jadi saya tahu bahwa beberapa juga mungkin ada yang belum tahu sama sekali karena berhubung tugas yang lalu di mata kuliah studio perencanaan wilayah itu kan kita bagi, ada yang kerja laporan, ada yang kerja peta, itu seperti itu. Makanya di mata kuliah ini saya maunya semua mahasiswa yang program mata kuliah SIP ini setidaknya ada dasar yang diketahui meskipun tidak terlalu dalam. Yang penting diketahui cara membuat peta, menyusun database dalam peta, kemudian melakukan layout pada peta. Jadi semua mahasiswa itu diharapkan mampu untuk membuat sebuah peta secara digital. Jadi jangan hanya berpatok pada saya hanya jago di laporan, saya hanya jago di peta. Jadi semua mahasiswa di PWK harus jago membuat laporan ataupun membuat peta. Jadi jangan hanya saya fokus di laporan saya, enggak. Jadi di dunia kerja di luar sana ketika teman-teman akan lulus lulus di S1 perencanaan wilayah dan kota, ada banyak sekali tantangan di luar sana yang memerlukan keahlian-keahlian, apakah membuat laporan kemudian membuat peta. Jadi teman-teman harus bisa menangkap semua peluang-peluang tersebut. Jadi setidaknya di mata kuliah ini teman-teman bisa lah untuk menggambar atau membuat sebuah peta menyusun dalam bentuk SIG. Baik, sekian mungkin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.